Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Boras, Yehomu, Jua-jua, Jua-jua, Ahoy. Mohon maaf baru dasar tapi sebagai Bapak Ibu sekalian. Biar ada salah-salah yang bermakna. Yang saya hormati Bapak Bupati Toba, Bapak Sudro Taksi Terus, yang sejak tadi pagi bersama saya, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Bupati yang memiliki visi, bukan hanya visi pembangunan tetapi juga visi keragaman. Tadi kami berbincang kepada beliau terkait dengan perkembangan dan situasi keagamaan dan sosial di Toba pada khususnya, dan saya yakin bahwa pemerintahan beliau Toba khususnya ini akan tetap baik-baik saja dan bisa menjadi cerminan Indonesia. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Kakak Kementerian Agama Pak Willy Siregar yang bersama jajarannya sudah lama mengharapkan saya bisa datang ke Sumatera Utara, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan itu bukan pertama dan terakhir Pak. Tapi sudah hanya Pak Bupati, mudah-mudahan bisa kita akan pertimbangkan. Terus terang saya sudah ada janji nanti Natalan mau di NTT, jadi saudara-saudara kita di NTT dulu. Saya datang Natalan di NTT sana, tapi insya Allah nanti setelah syukur, syukuran Nataru ya, nanti insya Allah kita akan usahakan bisa sampai ke sini lagi bertemu dengan sekalian. Yang saya hormati Rektor Institut Del, mana Pak Rektor? Terima kasih Pak Rektor, Pak Maruli Tuas Sinaga ya, jajarannya. Tadi saya tanya kepada beliau, tadi tanya Pak Adil, tidak ada jawabannya. Dia itu artinya apa? Kata beliau, komputer itu loh Pak. Enggak Pak, kalau komputer hanya dua. Tapi kata Pak Rektor, Dell itu one step ahead, jadi selangkah ke depan. Saya kira ini semangatnya sama dengan Pak Bupati, Pak. Bagaimana Institut Teknologi Dell ini memang bisa bukan hanya selangkah saya kira, tapi berlangkah-langkah dari depan. Dan mudah-mudahan cita-cita atas nama yang diberikan pada institut ini benar-benar bisa dicapai. Satu langkah ke depan. Langkah pertama itu selalu menimbulkan langkah berikutnya Pak. Kita doakan mudah-mudahan Institut Teknologi Dell terus berkembang jauh menjadi lebih baik dari hari ini. Yang saya hormati Pak Rektor YKN, Pak Albinir Siagian dan seluruh jajarannya. Saya tidak perlu mengulang, saya kira nanti Pak Bupati akan menyiapkan tanahnya, kita akan siapkan administrasinya supaya YKN bisa menjadi universitas. Tentu persyaratannya harus dipenuhi Pak. Nanti kita akan bantu dengan kewenangan yang saya miliki sebagai Menteri Agama. Kita sama-sama merindukan, saya kira, perguruan tinggi Kristen bukan hanya di Tarutung, saya kira di tempat lain juga maju sebagaimana perguruan tinggi yang lain. Kalau Kementerian Agama sudah ada Universitas Islam Negeri, tentu saya sebagai Menteri Agama berharap nanti ada Universitas Kristen. Mudah-mudahan kita tetap bisa segera tercapai ya. Yang saya hormati para kepala kantor Kemenag Sumatera Utara 33 ya, 33 kantor Kemenag. Mudah-mudahan ada semua. Karena saya belum kenal satu-satu ya Pak. Ini kita absen Pak. Dan sesuai dengan nama perbuatan. Yang saya hormati Ketua FKUB dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Majelis Agama ya, luar biasa pada malam hari ini datang lengkap dan sudah menyampaikan ikrar bersama-sama di hadapan kita, dan tentu para tokoh agama, Bapak Ibu sekalian,
memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita berkesempatan bisa bersilaturahim bersama-sama di Institut Ekonomi ini, meskipun tentu pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, yang ditulis di belakang saya ini perbuatan moderasi beragama. Tapi saya kira dengan menyaksikan dari awal sampai akhir semua prosesi tadi sambutan dari Pak Bupati dan Pak Kakanwil, tidak ada yang perlu dikuatkan lagi di Toba. Kalau saya masih terikat menguatkan moderasi beragama di sini, itu sama saja dengan menggarangi air laut. Demografi penduduk sudah disampaikan, nomor agama komposisinya juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Kakanwil tadi. Nyatanya kita tetap bisa hidup berdampingan dan tidak pernah ada hal-hal yang mengganggu kedamaian di antara kita. Artinya ya memang tidak berarti perbuatan moderasi beragama, karena moderasi beragama ini bagi masyarakat Toba menurut saya sudah mengalir di dalam darah. Jadi tidak perlu lagi dikuatkan. Nanti kalau terlalu kuat, kasihkan asal masing-masing. Ya paham saja. Bapak Ibu sekalian, begini, saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja beberapa hal. Yang pertama, seringkali kita ini lupa. Kenapa kemudian Kementerian Agama itu mengambil salah satu program prioritasnya penguatan moderasi beragama. Kita harus jujur kepada diri kita. Banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara setanah air, ini masih belum memahami betul fungsi agama itu apa. Mungkin di antara kita juga sama. Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, agama itu sarana atau tujuan? Apa jawabannya? Agama itu sarana atau tujuan. Kalau dalam bahasa Arab itu agama itu wasilah atau hoya. Sarana atau tujuan, Anda tidak bisa jawab. Kalau jawabannya benar pasti tidak. Seringkali kita tidak tahu menjawab ini, Bapak Ibu sekalian. Atau gampang. Yang sekarang ada, saya harus jujur ya. Kalau kita tidak jujur, maka persoalan atau permasalahan yang kita hadapi kita tidak akan pernah bisa selesai. Sejujurnya di antara kita ini masih menganggap bahwa agama itu sebagai tujuan. Padahal sesungguhnya Tuhan itu menciptakan agama sebagai kendaraan atau sarana, bukan tujuan. Karena tujuan dari kita beragama itu ya Tuhan itu sendiri. Ya, itu saya. Tapi agama ini adalah sarana atau kendaraan. Sarana kendaraan untuk apa? Ya untuk menuju keridhaan Tuhan, menuju Tuhan itu sendiri. Nah, kalau orang dari sini sudah gagal memahami apakah agama itu tujuan atau sarana, maka yang terjadi adalah orang akan memaksakan keyakinannya kepada orang lain yang berbeda. Jangankan dengan agama yang berbeda, dengan orang yang seagama saja, kalau berbeda tata cara dalam beragamanya, itu akan dipaksakan supaya mengikuti mereka, dan kalau tidak mengikuti mereka, itu akan dianggap sebagai sebuah kesalahan, dianggap sebagai kafir, dianggap sebagai musuh, maka harus dibinasakan. Itu yang terjadi. Nah, kita sebagai bangsa besar, bangsa Indonesia, bangsa yang lahir karena kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan antar semua ras, semua golongan, semua suku, semua agama. Maka mau nggak mau tidak mau, kita semua harus mengakui bahwa keberagaman, keberbedaan kita ini adalah takdir yang tidak mungkin kita lawan. Jadi kita memang sebagai bangsa Indonesia ditakdirkan untuk berbeda dan beragam, tidak boleh dipaksa-paksakan.
Ya kalau orang kemudian meyakini bahwa agama itu tujuan, yang terjadi adalah pemaksaan yang secara masif akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Beberapa waktu yang silam kita mempunyai catatan yang tidak baik. Misalnya ada sekelompok orang ketika di bulan Ramadan, di bulan puasa buat umat muslim itu, ada sekelompok orang yang memaksa warung tutup karena dianggap warung makan yang buka itu tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, tidak menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Padahal ya, tidak semua muslim itu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga orang yang tidak berpuasa itu kalau dia tidak masak di rumah, dia butuh warung buat makan. Kalau warungnya ditutup, makan di mana? Orang muslim itu tidak semuanya wajib puasa di bulan Ramadan. Orang sakit tidak wajib. Orang dalam perjalanan fisabilillah tidak wajib. Tetapi bagi orang yang sempit pemahamannya, tidak mengenal lagi begitu-begitu. Jadi semua dipaksakan. Pokoknya kamu muslim ya kamu harus puasa. Padahal dalam setiap agama itu pasti ada permakluman, ada diskresi. Kalau dalam bahasa Islam itu rukhsah. Selalu ada keringanan dalam beragama. Tuhan saja memberi keringanan. Tapi seringkali kita tidak, karena merasa bahwa agama itu sebagai tujuan. Bapak Ibu sekalian, tadi siang saya berdiskusi dengan Pak. Kita ini sudah terbalik-balik. Dalam hidup beragama kita, seringkali kita ini sudah terbalik-balik. Seharusnya, ya sebagai umat beragama, kepada diri kita sendiri, kita ini harus keras. Saya muslim Bapak Ibu sekalian. Maka